di beberapa daerah molase itu susah banget dicari. Padahal bahan ini penting banget buat pembuatan pupuk cair, mikroba fermentasi, dan juga pakan ayam. Nah, tapi tujuan saya bikin video ini bukan cuma buat teman-teman yang kesulitan cari molase pabrikan. Tujuan saya lebih dari itu. Ini untuk teman-teman Bioterra dimanapun kalian berada yang ingin mandiri, hemat, dan tetap bisa menghasilkan kualitas mikroba terbaik tanpa tergantung pada bahan pabrikan. Dengan membuat molase sendiri, kita bukan cuma menghemat uang, tapi juga waktu, karena nggak perlu bolak-balik nyari ke toko pertanian atau nunggu beberapa hari karena kita pesan di toko online. Dan yang paling penting, kita tahu sendiri bahan dasarnya, yaitu dengan bahan alami dan aman untuk mikroba. Molase itu sebenarnya adalah cairan kental sisa proses kristalisasi gula tebu dari pabrik. Walaupun disebut limbah, nilainya justru tinggi banget. Di dalamnya ada sukrosa, glukosa, fruktosa, asam organik, dan mineral seperti kalsium, kalium, magnesium, dan zat besi. Semua zat itu jadi sumber karbon dan nutrisi yang sangat disukai mikroba. Ya, ibaratnya seperti nasi uduk buat mereka. Nah, untuk teman-teman Bioterra yang susah mendapatkan molase dari pabrikan, kita bisa buat dengan versi alaminya sendiri di rumah. Caranya gampang banget. Cukup kalian simak video ini sampai selesai. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan adalah 250 gram gula merah, 250 gram gula putih, dan air bersih 500 ml. Langkah yang pertama, gula merah ini saya potong kecil-kecil tujuannya agar cepat larut. Gula merah ini kaya akan sukrosa, zat besi, dan senyawa fenolik alami yang bukan cuma memberi rasa manis, tapi juga jadi nutrisi mikroba yang membantu proses fermentasi lebih cepat dan stabil. Saat pisau ini memotong gula merah, coba teman-teman Bioterra perhatikan teksturnya. Butiran kristalnya menyimpan energi dari sinar matahari yang diserap tebu. Itulah energi yang nanti akan menjadi bahan bakar bagi koloni mikroba di dalam proses fermentasi. Selanjutnya, tuangkan 500 ml air bersih tadi ke dalam panci kecil. Nyalakan kompornya. Panaskan air sampai mendidih. Lalu, masukkan gula merah dulu sambil diaduk dengan perlahan supaya larut maksimal. Begitu sudah larut sempurna, tambahkan gula putih. Aduk lagi dengan perlahan sampai warna campuran berubah jadi coklat pekat dan tercium aroma khas antara campuran gula merah dan gula putih yang harum. Itulah tanda bahwa reaksi pelarutan berjalan dengan sempurna. Senyawa gula sederhana mulai terbentuk, siap menjadi sumber energi bagi mikroba. Setelah matang, diamkan sebentar sampai agak dingin. Lalu tuangkan ke dalam botol bersih. Untuk wadah, saya punya dua rekomendasi. Yang pertama, gunakan botol pompa. Karena botol pompa ini praktis untuk menuang dalam takaran kecil. Dan rekomendasi yang kedua, menggunakan botol remas yang biasa digunakan untuk botol mayones, kecap, atau saus. Dan botol ini sangat mudah diaplikasikan dengan cepat. Saat membuat larutan, tinggal pencet, larutannya sudah keluar. Tapi kalau teman-teman cuma punya botol bekas air minum, nggak jadi masalah. Yang penting bersih dan bisa tertutup rapat. Nah, inilah hasil akhirnya, molase buatan sendiri. Murah, sederhana, dan siap pakai untuk berbagai kebutuhan fermentasi di rumah.
Kalau kita lihat dari sisi biologi, proses ini sebenarnya sederhana tapi luar biasa. Dalam fermentasi, mikroba Lactobacillus atau Bacillus subtilis membutuhkan sumber karbon sebagai energi utama untuk tumbuh dan berkembang. Gula dari molase inilah yang jadi bahan bakar mereka untuk membentuk asam organik, menekan pertumbuhan mikroba jahat dan mempercepat proses pembusukan alami jadi kompos atau pupuk cair yang lebih berkualitas. Dengan memberi mikroba makanan yang cukup, kita sedang membantu mereka bekerja lebih efektif untuk menyuburkan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem kecil di bawah permukaan bumi. Jadi, dari bahan sederhana seperti gula dan air, kita bisa bantu menghidupkan kembali tanah, tanaman, dan ternak secara alami. Inilah seni memahami bagaimana alam bekerja dan bagaimana kita bisa bersinergi dengannya tanpa harus merusak. Belajar dari alam, berbuat dengan kesadaran, itulah inti dari Bioterra.